Anggota Perhimpunan Gandhi Sufaloka gugat kepengurusan lama ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kuasa hukum penggugat, Hartono Tanwijaja, SH, mengatakan mereka mohon agar pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan konsenatoir beslak terlebih dahulu terhadap harta kekayaan para tergugat. Kapasitasnya sebagai ketua, ex-ketua Badan Pengurus yang lama. Kemudian tergugat duanya Pak Santisin Candarianani sebagai bendahara di kepengurusan lama. Yang ketiganya tergugat tiga Pak Bagwandas Naraindas juga sebagai bendahara. Dan orang ketiga yang kita ikut sertakan sebetulnya seorang WNI India, tetapi karena beliau masih memegang kitas sampai November 2024, kita ikut sertakan untuk menjaga supaya tidak kurang pihak, karena beliau ini yang namanya Parek Kisanlal Makanlal ini sebagai orang yang menjadi operator atas bagian keuangan yang diputuskan ataupun ditandatangani nota-notanya oleh Pasang Kisindandaranyani dan Pak Bagwandas Naraindas. Jadi yang kita persoalkan dalam gugatan ini cukup sederhana, rekan-rekan. Yang pertama tadi sudah ada satu pengetahuan umum bahwa seluruh anggota Perhimpunan PGSL berikut yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan Perhimpunan PGSL itu sudah menyetujui satu ratifikasi atas seluruh perbuatan badan pengurus, badan pengawas sampai tahun 2022. Tapi ternyata setelah ratifikasi itu masih terjadi yang dinamakan penarikan dana oleh kedua orang ini, Pak Santisin Candarianani dan Pak Bagwandas Naraindas. Di mana kita mencoba untuk melakukan upaya investigatif. Upaya investigatif itu antara lain kita dapat info bahwa ternyata keberadaan Perhimpunan Gandhi Sufaloka dan yayasan-yayasan yang berada atau terafiliasi dengan Perhimpunan Gandhi Sufaloka itu ada tercatat 33 rekening di berbagai bank, ya. Nah, dengan 33 rekening di berbagai bank, ternyata bisa terjadi penarikan dana puluhan sampai ratusan miliar yang tidak diketahui oleh para anggota. Kenapa? Karena selama 27 tahun sampai rapat yang terjadi pada tahun 2024 pada bulan Februari itu laporan keuangan belum pernah dipublikasikan kepada anggota. Laporan lama belum dipublikasi, ini sudah muncul persoalan baru. Ada penarikan uang yang juga belum dilaporkan. Sebetulnya saya sudah melakukan somasi kepada yang namanya Pak Santisin Candarianani dan Pak Bagwandas ini. Saya sudah melakukan somasi sebanyak 2 kali. Tetapi somasi ke Pak Santisin Candarianani ini tidak direspon. Sedangkan somasi ke Pak Bagwandas Naraindas itu direspon. Beruntung kita mendapatkan satu respon karena kita mendapatkan informasi dari Pak Bagwandas Naraindas. Jawaban daripada somasi Pak Bagwandas Naraindas ini menyatakan bahwa poinnya ada 2. Yang pertama, beliau menyatakan saya sudah pensiun. Yang kedua, beliau menyatakan kalau masalah keuangan silakan ditanya ke pengurus baru. Itu 2 poinnya. Dengan kata-kata beliau sudah pensiun, kan menjadi pertanyaan kita. Kalau Anda sudah pensiun, kenapa Anda masih melakukan penarikan dana yang jumlahnya sangat fantastis sampai ratusan miliar gitu kan? Saya investigasi juga, Pak Bagwandas siapa sih? Oh, katanya orang kaya di Menteng, rumahnya Jalan Lembang. Tapi begitu investigasi nyampe ke saya, ternyata Pak Bagwandas ini sekarang mempunyai 11 aset di area Jalan Lembang dan Nusa Lembang. Nanti kita akan publish di mana saja itu aset-asetnya. Dan ini menjadi persoalan kita, setelah sekian lama tidak ada aktivitas daripada Perhimpunan Gandhi Sufaloka ini, hanya 2 orang yang mempunyai kuasa penuh atas keuangan Perhimpunan Gandhi Sufaloka maupun perusahaan ataupun badan-badan hukum yang terafiliasi dengan perhimpunan tersebut, yaitu ada yayasan-yayasan. Bahkan ada satu PT juga yang dibuat namanya PT Gandhi Sufaloka, tapi kita tidak bisa akses lebih banyak karena PT itu ternyata dibekukan oleh Depkum. Persoalannya apa itu belum bisa kita kenal lebih lanjut, tapi memang ada beberapa badan-badan hukum lain yang dibuat ataupun dibentuk yang dalam tanda kutip itu tidak dilakukan secara terbuka kepada para anggota Perhimpunan Gandhi Sufaloka. Jadi sekarang dalam konteks gugatan ini kita itu menargetkan bahwa kedua orang ini sebagai tanda kutip sebagai ex-bendahara yang notabene sudah mengundurkan diri sebagai pengurus lama seharusnya membuat pertanggungjawaban. Apalagi masih melakukan penarikan dana setelah persetujuan ratifikasi. Dikemanakan dana-dana ini? Bahkan karena juga ada informasi sudah dilarikan ke Singapura, ada rekening-rekeningnya di beberapa bank di Singapura.
masih investigasi kita. Jadi kalau kita bicara agak kerugian mungkin relatif ya, tapi dengan angka yang fantastis puluhan sampai ratusan miliar itu tentu para anggota menjadi terusik. Kenapa? Karena para anggota selama ini diwajibkan untuk bayar iuran bulanan. Iurannya jelas, dibayar semua, nggak ada nggak bayar iuran. Iuran jelas, penggunaannya udah jelas bahwa kegiatan utama daripada perhimpunan dari sekolah ini adalah membangun komunitas etnis Sindi ini supaya bisa berperan di tengah masyarakat bangsa Indonesia, memberikan kontribusi yang positif, melakukan hal-hal yang sifatnya itu merupakan peran serta masyarakat sebagai bagian daripada masyarakat warga negara Indonesia. Tetapi dengan adanya persoalan ini, para anggota yang tergerak hatinya ingin mendapatkan satu kejelasan sampai kapan persoalan ini menjadi kristal yang tidak terpecahkan ataupun tidak terbuka di hadapan para anggota. Sementara anggota berganti, yang tua ada saatnya pergi, yang muda datang masuk, tapi persoalannya tetap berputar di situ, di masalah keuangan aja, nggak terbuka gitu. Kita harapkan dengan adanya gugatan ini bisa terbuka. Jadi gugatan ini tidak kita tujukan secara to depan sebagai posisi yang berseberangan, apakah itu kepada pengurus lama atau kepada pengurus baru. Tapi kita bicara ini person, antar person yang mencari keadilan. Kenapa kok ada orang yang menguasai keuangan sekian lama, bertahun-tahun, tidak membuat laporan keuangan, bahkan bisa menarik dana, bahkan bisa punya kekayaan fantastis, tapi kok tidak ada satu inisiatif ataupun reaktif daripada anggota yang lain. Caranya adalah sekarang kita buka dulu kepada publik supaya publik tahu bahwa yang namanya perhimpunan dari Sekolah itu terafiliasi dengan yayasan-yayasan yang mengelola sekolah-sekolah Gardi